itu diseduh pakai air hangat. Ini air hangat ini. Untuk anak kambing itu kalau bisa jangan dikasih air mentah ya. Jadi bisa ditingkatkan kualitasnya hasil breeding itu dengan memadukan. Kan kalau obatnya itu Mas, kalau sudah terkena penyakit tetanus itu minim. Tapi yang bisa dilakukan pencegahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel teman-teman. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan kambing yang mana kedatangan saya untuk menggali informasi tentang sistem dan cara yang diterapkan oleh peternak satu ini teman-teman. Jadi di sini breeding dan kebetulan lagi panen cempe. Selamat siang Mas. Selamat siang. Ini saya minta izin mereview peternakannya. Oh ya, silahkan. Bisa perkenalkan diri dulu Mas. Ya, nama saya Mustafa, ternak mandiri, Mekarjaya, Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Nah ini kegiatan siang Mas Mustafa ini kok pegang dot segala macam Ini itu. mau ngasih susu tambahan ini Mas. Oh susu tambahan. Ini kan habis nyusu ke induknya. Nah ini saya beri susu tambahan. Oh jadi walaupun nyusu induknya tetap dikasih tambahan seperti itu Ya. yang diterapkan Mas Mustafa? Ya tetap diberi susu tambahan. Ini artinya susu indukannya tidak mencukupi atau bermasalah atau ini sebuah sistem? Sebuah sistem. Oh sebuah sistem. Sebuah sistem. Walaupun induknya ada susunya cukup, tapi ini kan susu untuk tambahan diberikan di siang hari seperti ini dan induknya makan seperti ini untuk memproduksi susu untuk nanti sore. Oh gitu. Berarti ini selama ini Mas Mustafa selalu menerapkan susu tambahan seperti ini ya? Iya. Oh. Nah manfaat khususnya apa? Karena indukannya masih produktif, air susunya tidak bermasalah, terus dikasih susu tambahan ini manfaat di cempenya apa Mas? Ya manfaatnya seperti ini. Apa pertumbuhannya cepat besar. Nah ini baru umur 1 bulan. 1 bulan. 1 bulanan rata-rata lebih dikit. Ada yang kurang 1 bulan. Hampir sama. Iya. Nah karena pemberian susu tambahan ini untuk apa ya? Ini apa? Dengan yang tadinya ini misalnya ini umur 1 bulan dan yang satunya di bawahnya nanti akan sama pertumbuhannya. Oh gitu. Hampir sama. Jadi tumbuh kembangnya lebih cepat dengan susu tambahan. Iya. Iya, iya. Ya terkadang namanya indukan Mas ya, kadang kan susunya juga kan nggak tentu. Kadang kan banyak, kadang kan berkurang gitu kan. Iya, iya, iya. Nah terus kalau prakteknya Mas Mustafa sejak cempe usia berapa bisa dikasih susu tambahan seperti ini Mas Mustafa? Biasa saya latih umur 2 hari, umur 3 hari. 2 hari, 3 hari ya. Untuk melatihnya ya supaya mudah didot seperti ini. Ini semua mau didot. Kalau untuk cara megang dotnya itu Mas, seperti itu sebuah teknik apa kebiasaan saja Mas itu megang di bawah itu Mas? Oh ini untuk menyetel ini, kadang ini untuk mengurangi apa nih? Hembusan udara. Oh gitu. Ya. Artinya megang di bawah itu ada manfaatnya Ada ya? manfaatnya. Sebuah Nah, teknik biasanya lah ya. seperti ini. Kalau yang susah dilatih kan megangnya seperti ini. Nah tangan ini untuk menahan mulut agar tidak bergeser. Nah seperti ini. Oh gitu. Ini. Ya, Ini ya. kalau yang belum terlatih, karena ini si latih sejak kecil, jadi mau pegang seperti ini, mau seperti apa bisa. Oh gitu. Kalau yang sudah terlatih ya? Ya sudah terlatih. Ya. Nah untuk tambahannya itu apa Mas namanya Mas? Ini susunya, ini pakai susu kalfolak. Kalpola. Susu kalfolak. Itu takaran botol itu berapa liter itu? Ya kalau yang ini 1,5 liter. 1 liter 1 liter setengah. setengah. Kalpolaknya ini berapa sendok? Kalau 1 liter itu 6 sampai 8 sendok. 1 Tergantung besarnya ini ya. Kalau si masih cempe. kecil, masih terlalu kecil dikasih 6 sendok. Nanti kalau sudah agak besar dikit ini bisa ditambah lagi sampai 8 sendok 8 per 1 liter. 1 liter. Misalnya Kalau 1 liter setengah ya tinggal nambahin 12-an lah ya. Oh 12. gitu. Kalpolak nama susunya teman-teman.
Nah, airnya sendiri nih kalau Mas Mustafa memakai air kran apa air yang sudah matang dimasak? Ini air matang. Oh, air matang Air ya. matang. Jadi susu itu diseduh pakai air hangat. Ini air hangat ini. Nanti dicampur dengan air yang ini kan agak apa hangat-hangat susu. Oh, gitu. Ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Misalkan ya ini untuk anak kambing itu kalau bisa jangan dikasih air mentah ya. Apa efeknya, Mas? Hah? Efeknya apa kalau kasih Ya, air namanya mentah? air mentah kan itu kalau dari keran itu mungkin kalau di lab itu mungkin ada kuman. Oh, gitu. Kuman atau mungkin juga kan namanya masih kambing, anak kambing cempe kan masih rentan. Berarti Bisa kurang mencret higienis. atau pilek gitu kan. Karena air Iya, mentah. iya, Bisa iya. kan menggunakan air yang Air hangat, air mateng gitu, teman-teman. Jadi ini seperti yang Mas Mustafa, teman-teman, beliau ini kalau mengasih minum susu tambahan untuk cempe-cempe ini selalu menggunakan air matang, teman-teman. Jadi kalau kalian ini pakai air kran ini tidak recommended karena ini bisa rawan si cempe ini terserang pilek atau sakit-sakit lainnya ya, Mas Mus ya. Dan hasilnya seperti ini, teman-teman bisa saksikan cempenya tumbuh kembangnya ini maksimal karena Mas Mustafa memakai susu tambahan walaupun indukannya ini tidak ada masalah soal produksi air susu. Mantap sekali. Kuwi ya wis kena diitung kuwi kira-kira nek iki panen cempe ini pirang ekor to Mas sampean saiki, Mas? kalau ini ada totalnya 11 ekor. 11 ekor. Ini kan masih kecil-kecil. Yang diturunin ini tadi berapa, Mas? 8 ya, Mas ya? 8. Itu yang satunya itu ada yang di dalam, masih ada di dalam. Ini yang di bawah 8, teman-teman. Nah, Mas, ini yang 8 ini jantannya berapa, betinanya berapa nih yang di bawah aja ini? ini jantan semua ini. Yang betina cuma 1 ekor tuh. Oh, berarti dari Ini jantan 8 semua. betinanya cuma 1. Nah, dari periode ini memang yang lahir dari indukan jantan semua ini. Berarti lagi panen jantan ini ceritanya Mas Mustafa ya. Wah, iki Jantan cara semua. dihitung duit no piro iki? 8 walanange 7 wedok istok jajal ngomong iki cara dihitung duit no piro kira-kira, Mas? Ya ini biasanya saya jual sekali serentak, Mas. Serentak gitu Serentak ya? habis semua. Oh, Nah, nanti ada temen yang khusus bagian pengembangan berikutnya itu nanti dipasangkan dengan hasil peternak lain. Misalnya ini jantan ya. Nanti pasangannya cari dari peternak yang lain. Jadi enggak boleh satu pasang itu satu darah. Oh, artinya kedepannya menghindari perkawinan saudara. Nah, seperti itu. Jadi harus cari pasangan dari genetik lain. Nah, memangnya ada apa toh, Mas, dengan perkawinan saudara itu kok kenapa rata-rata para peternak ini sangat menghindari hal itu, Mas? Ya, yang pasti itu ya, Mas ya. Namanya sedarah. Kita breeding ini untuk meningkatkan kualitas. Kalau tetap saat ini turunan ini kan hasilnya tetap di ini saja. Oh, gitu. Nah, seperti itu. Ini kalau ini disilangkan nanti dengan yang betina lain, nanti akan terlihat hasilnya seperti apa menurun, apa naik gitu kan. Iya. Jadi bisa ditingkatkan kualitasnya hasil breeding itu dengan memadukan dari keturunan kambing lainnya dan kambing lainnya juga. Seperti itu. Oh, iya. Ini ngomong-ngomong paceknya yang mana, Mas? Hah? Paceknya dari anak-anak ini yang mana? Oh, paceknya ini. Kita lihat paceknya, guys. Jadi Mas Mustafa ini sebenarnya bukan murni peternak, teman-teman. Perlu diketahui beliau ini adalah senior saya dalam hal YouTube. Cuman Bangun. akhir-akhir ini beliau ini saking sibuknya karena ada usaha lain, YouTube-nya sedikit vakum, Mas ya. Ya, kadang-kadang nggak sempet. Nggak sempet. Dia pilih di syuting lah. Nah, sekarang ini ya Angon datang ke sini ya silakan direview. Jadi mau tanya apa tentang peternakan kambing, monggo silahkan. Ya. Nah, ini paceknya nih. Paceknya ini. Buluk, Mas Ada Orang tahu namanya enggak adus. ini, Mas? Namanya siapa ini, Mas? Ini namanya si boy. Si Boy. Kalau ngomong-ngomong nih, Mas, mohon maaf kalau kambing kepala hitam atau PE seperti ini kan orang-orang itu identik dengan luri. Ya, kalau saya pribadi fanatik dengan luri. Luri. Luri itu turunan ya, turunan dari
apa itu kan, seperti yang di Jawa itu ada bejo, ada sawung galih, ada lamus dan luri lainnya. Nah ini sendiri keturunan dari siapa ini? Kalau ini turunan dari Lamuseto. 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 Ini keturunan anak apa cucu Anak. apa buyut? Anak. Oh anaknya ya? Ini diambil dari Jawa Tengah, Goridampiak milik Pak To. Kalau nggak salah bapaknya ini sudah dikurbankan. Oh dikurbankan, salah. si Lamusetonya? Ya, bapaknya. Ini namanya si Boy ya? Si Boy. Si Boy ini teman-teman, pajak dari Ya, Mas dari Mustafa. semua inilah. Ini namanya si Boy, keturunan dari Lamuseto. Kalau umur Mas, pajaknya itu sudah umur berapa itu Mas? Kurang lebih 3 tahunan. Oh 3 tahun ya, masih muda Mas ya? Sudah punya keturunan berapa kali selama di sini Mas? Banyak ini Mas. Oh berarti ya sudah untung berlipat ganda ya? Ya alhamdulillah. Kelebihan breeding kalau menurut Mas Mustafa apa? Ya tadinya saya kan ini Mas ya, fattening penggemukan, tapi di waktu panen brut memang dapat duit, tapi kandang kosong. Kosong. Kalau kelebihan breeding yang saya lakukan ini ya seperti ini, selalu ada yang baru Mas. Dari indukan-indukan yang melahirkan. Ini ada yang menyapih. Ada yang baru lahir seperti ini umuran 1 bulan. Ada juga yang hamil, hamil muda, hamil tua, dan seterusnya. Oh gitu. Atau bisa dikatakan breeding ini produksi cempe tanpa batas? Iya, produksi cempe tanpa batas. Selalu ada yang baru ya seperti ini. Selalu ada yang baru. Istilahnya singkat kata modal sekali bisa panen berulang untungnya kali. yang pasti berkelanjutan. Berkelanjutan. Yang dipanen nantinya kalau ini udah waktunya nanti dipanen, anak-anakan ini sudah keluar semua. Indukannya kan masih utuh kan, tetap di kandang. Nah, nanti beranak lagi kan. Gitu, ya. Oh jadi Mas Mustafa ini sebelum breeding seperti ini mengawalinya fattening juga? Iya, dulu pernah fattening. Setelah dirasa-rasa kalkulasi, kayaknya untung breeding, makanya lebih fokus di breeding. Iya, itu tadi Mas. Modal sekali, untungnya terus-terusan. Ya. Jadi seperti itu teman-teman, inilah perbedaan antara fattening dan breeding. Salah satunya kalau breeding ini panennya bisa berulang kali, produksi cempe tanpa batas, modalnya cukup sekali istilahnya teman-teman. Karena nanti kalau indukannya ini sudah tidak produktif, lari kepotong, maka akan ada gantinya generasi berikutnya dari peranakannya. Beda kalau fattening, masuk ke kandang jumlah berapa ekor, nanti sekali keluar habis, untuk kemudian beli lagi. Kalau breeding, ini beli sekali untuk selamanya, karena ketika indukan sudah nggak produktif akan bisa digantikan dari hasil peranakannya. Nah dalam pemberian susu tambahan ini Mas Mustafa sehari ini berapa kali? Ini saya berikan setiap siang hari. Oh siang hari aja ya? Siang hari, kadang malam hari. Oh siang dan malam? Tapi yang pasti 1 kali di siang hari? Ya di siang hari. Oh gitu. Yang pasti. Dan hasilnya memang memuaskan ya? Sambil dikeluarkan seperti ini Mas ya, agar cempe ini ya. Cempe ini berlari-lari nginjek tanah untuk memperkuat ini kaki-kakinya ini. Jadi cempe kalau sering dilatih keluar, diajak jalan-jalan, nanti kan secara langsung adaptasi nginjek tanah. Tapi kalau nggak pernah turun ke tanah, kadang geli gini jalannya. Kayak robot. Gitu ya. Nah itu. Berarti ada manfaat khusus. Ada manfaatnya. Ketika cempe ini diturunkan Mas ya. Cempe ini akan jinak sama pemiliknya. Contohnya seperti ini. Ya. Itu dampak dari dilatih dengan didigarkan atau diturunkan seperti ini Mas ya. Didigarkan seperti ini. Digar. Oh ternyata seperti itu. Wah. Kayak sakmene oke guys. Oh ayam ya Mas, nek panen cempe ini Mas ya. Kayak cara ngomongnya duit wis gambar Iya, gambar kita. Kesele ngaret ilang nek wayah ini Mas ya. Nah Mas Mustafa, kalau dari pengalaman Mas Mustafa, rahasia sukses breeding itu ada di apanya kalau pengalaman Mas Mustafa? Ya, yang penting ini ya niat. Niat dipraktekkan, menggali informasi yang paling enggak ya di terdekat atau mungkin dari
YouTube contohnya seperti ini yang bisa dibagikan kan. Oh berarti anu ya Mas, ketika teman-teman ini belum tahu menahu tentang ternak kambing, mau memulai ternak kambing sebaiknya juga berkunjung di kandang-kandang peternak yang sudah lebih dulu Mas ya? Ya, yang ini sistem pengembangbiakan atau breeding ya. Jadi untuk mendapatkan informasi atau ilmu tentang penerapan ternak kambing. Oh begitu teman-teman. Jadi memulai tanpa pengetahuan dasar-dasar ini berbahaya ya Mas ya? Ya, mungkin hanya ini ya, katanya seperti itu. Iya, iya, iya. Maksudnya berbahaya seperti ketika ada kendala mungkin nggak tahu cara menanggulanginya. Nah, seperti itu. Kadang kan yang terjadi anak kambing umur berapa hari kena kejang, terus mati. Itu kan siapa yang rugi? Iya. Peternaknya itu sendiri yang rugi. Lah kalau kejang itu kan rata-rata cempe Mas ya? Iya, rata-rata cempe. Itu bisa nggak kita mengantisipasi sebelumnya supaya tidak terjadi atau sering terjadi cempe Ya, kejang-kejang kejang yang itu mati? kan ini Mas, terkena penyakit tetanus. Tetanus. Itu. Tetanus. Ya, yang menyerang ini di tali pusarnya. Tali pusarnya. Iya. Berarti luka terbuka itu ya penyebabnya ya? Iya. Nah, terus untuk menyiasati hal tersebut gimana Mas? Ya ini yang saya lakukan kalau obatnya itu Mas. Kalau sudah terkena penyakit tetanus itu minim bisa sembuh. Iya. Tapi yang bisa dilakukan adalah pencegahan. Pencegahannya seperti apa? Lahir. Waktu lahir itu setelah dibersihkan kan biasa saya kambing yang lahir nggak turun ke tanah. Nggak turun malah? Nggak turun, tetap di kandang. Dimasukkan kotak kecil ya seperti itu. Oh nanti dulu saya lihat. Nah itu kan persiapan kotak kecil itu yang kotak kecil-kecil ini untuk cempenya ya? Ya cempe baru lahir. Di dalam kandang kecil. Tapi nanti? Hah? Di dalam kandang? Ya tetap di dalam kandang. Di dalam kandang sini karena nanti akan ada kotak ya kecil mungkin itu. Pemahaman yang berbeda Mas ya. Ada yang saya perhatikan peternak diturunkan ke tanah. Padahal tanah ini kan tempatnya kuman, banyak bakteri. Semut ada itu kan. Makanya dari situ awalnya penyakit tersebut menyerang. Oh gitu ya. Jadi kalau Mas Mustafa ini justru teorinya berbeda. Kalau berbeda. Kambing beranak justru dibiarkan di atas. Tetap di kandang. Yang penting setelah lahiran dibersihkan, terus tali pusarnya ini dikasih obat lah antiseptik itu, atau bisa menggunakan kunyit yang biasa gunakan kan, diparut ditempelin pada tali kunyit pusar. Aja. Alami banyak ya. Alami. Itu pencegahannya. Nah, kalau sudah umur 15 hari, umur 1 bulan seperti ini, bisa dikeluarin seperti ini. Ternyata sistem dari peternakan itu memang benar-benar tiap peternak punya pengalaman berbeda. Selama ini kebanyakan saya liputan itu kambing kalau beranak malah diturunkan. Tapi Mas Mustafa ini justru berbeda. Karena kalau diturunkan di tanah, ini rawan terserang bakteri atau kuman, terutama di tali pusarnya ya Mas ya? Iya. Dan itu bisa menjadi penyebab awal kambing ini terserang tetanus sehingga kejang-kejang. Kalau sudah kejang-kejang seperti itu, kebanyakan mati ya Mas ya? Iya, saya dulu seperti itu. Iya, iya, iya. Tuh teman-teman, inilah wawasan baru yang saya dapat dari Mas Mustafa. Jadi bisa dikatakan ini kenyang pengalaman tentang breeding berdasarkan pengalamannya sendiri, apa yang beliau sampaikan tentang cempe teman-teman. Jadi memang beda-beda sistem dari satu peternak dan peternak lainnya. Lah aku wis tuwek ya mbok mbene ngono Mas. Turan iki Mas. Oh. Kuwi ya luri juga? Hah? Kuwi. Heeh. Luri apa kuwi? Ini dari bebitan dari Blitar. Oh Blitar. Luri ini? Luri Cleopatra. Cleopatra. Oh gitu. Ya di sini Mas Mustafa disampaikan lagi beliau ini fanatik luri. Sebenarnya Mas, kelebihannya apa nek awake dhewe pacek luri ngono kuwi apa? Yang pasti dari atasnya sana ada silsilah yang jelas Mas. Jadi turunan atau luri nggak bisa ngaku-ngaku dan nggak bisa
bohongi dan bisa dipertanggungjawabkan Oh, gitu ya. bahwa yang ini bibit dari kaki petung farm Abah Safi ini yang Ini dari dibawa. kaki petung farm. Yang ini. Oh, iya iya iya. Ini namanya siapa? Ini namanya Davidson. Davidson. Keturunan dari Cleopatra ya. Usia berapa itu, Mas? Ini sekitar 10 bulanan. Oh, masih 10 bulan. Masih muda banget, Mas ya? Belum foil ini. Oh. Oh, 10 Giginya bulan masih belum keluar kecil-kecil. Ya? Giginya masih yang gigi susu lah istilahnya. Gigi susu. Ya, ya, ya. Terus Mas, kalau kita punya pacekan yang luri seperti itu untuk menghasilkan cempe-cempe yang bagus, apa harus milih indukan dari luri juga? Apa kita cukup memilih dengan spek yang bagus? Kalau dari luri juga lebih bagus. Kalau belum ada ya seperti inilah. Yang penting indukannya itu kalau saya pribadi mengarah ke telinga. Asalkan telinganya panjang dan kaki-kakinya kokoh dan ya setidaknya kurang lebihnya seperti ini. Oh gitu ya Mas ya. Kalau semua luri tentunya modalnya tambah gede Iya. juga ya. Nah ini secara langsung anak-anak kambing misalnya ya Mas ya. Ini induknya tanpa luri. Terus anak-anaknya kan sudah bawa luri tuh. Oh, oh. Jadi ya kayak menungso lah nasab ki melok bapake ngono ya. Kalau ini kan semua cucunya Lamuseto ini. Cucunya Lamuseto. Cucu Lamuseto ini. Kalau Cleopatra belum punya keturunan Belum, itu karena masih belum. muda. Belum nanti. Tapi kalau ngomong-ngomong, iki misalnya penonton Wayahangon Channel langsung nempel nang kandangmu ini oleh ora? Ya sebenarnya boleh, tapi ini masih rawan kalau umur segini. Masih rawan. Masih rawan. Ya peternak harus telaten, kadang beli kambing segini mahal. Nah itu kan. Berarti kalau untuk pemula yang ngeri ya? Yang ngeri. Kalau pemula kalau beli itu yang disarankan yang sudah aman. Oh gitu. Sudah aman. Usia aman untuk kambing jenis ini berapa bulan? Ya paling enggak lepas sapi di umur 4 bulan ke atas. 4 bulan ke 4 atas. bulan ke atas. Berarti kalau memang suatu hari ada pemirsa Wayangon Channel pengen main-main ke sini boleh lah ya. Boleh, silahkan. Silahkan. Jadi alamatnya teman-teman ini Desa Mekarjaya, Kecamatan Bandar Sibawono, Kabupaten Lampung Timur. Di sini namanya Mas Mustafa, semua orang udah kenal karena beliau ini selain peternak kambing, seorang YouTuber. Yo dagang apa Mas? Dagang apa sampean Mas? Hah? Dagang apa ae? Susu mineral ya, produk kebutuhan Ternak kambing. Oh ya sekalian sebutkan nomor teleponnya bisa Mas. Jadi Oke, nanti boleh. kalau ada teman-teman yang niat belanja kan bisa ngobrol-ngobrol. Silakan Mas. 0823 7301 3101. Nah teman-teman kalau mau belanja tentang perlengkapan untuk ternak kambing silahkan hubungi nomornya Mas Mustafa. Tapi kalau untuk cempe Cempenya belum ada ini. Belum masih ada ya, proses karena perawatan karena masih rentan. jadi Nanti, rawan terutama untuk masih- para pemula ya. Ini masih proses perawatan. Iya, ya. Oke, Mas Mustafa, terima kasih banyak sudah berbagi ilmu. Saya mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga cempenya nanti berkembang biak dan lakunya rodok mahal-mahal lah ya. Aman. Amin. Ya jelas ini kambing luri semua lah ya, Ya. dari bapaknya ya. Ya. Ya, saya mau diri dulu Mas Mus ya. Oke, siap. Demikian tadi teman-teman perbincangan saya seputar breeding bersama Mas Mustafa. Sekali lagi beliau ini adalah peternak kambing, YouTuber juga pedagang keperluan peternakan kambing sistem breeding. Silahkan hubungi nomor beliau dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.